Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 183. Kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar Al-Quran sebagai asyifa yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode dan kita akan terus progres untuk memperdalam pengetahuan dan kefahaman kita. Bagaimana Al-Quran mengajari kita semua untuk hidup sehat dan jika sakit, bagaimana cara menyembuhkan yang sebaik-baiknya. Secara umum kita bisa mengambil kesimpulan dari dalam Al-Quran bahwa ada 3 cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah penyembuhan terkait atau secara fisikal, secara badaniah. Yang kedua adalah penyembuhan secara kejiwaan, pikiran. Dan yang ketiga adalah intervensi energi. Kita sudah membahas sebagian dari itu, khususnya yang terkait dengan penyembuhan melalui mekanisme badaniah atau fisikal. Sedikit kita cuplik kembali apa yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu terkait dengan penyembuhan yang diajarkan Al-Quran melalui mekanisme badaniah itu. Allah menggambarkan dengan formula yang sangat sederhana yang disebut sebagai halalan thayyiban. Bahwa hidup kita akan sehat kalau kita mengikuti formula halalan thayyiban itu. Nah, ini difirmankan oleh Allah dalam sejumlah ayat, di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullahalladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan yang kedua adalah surat Toha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Poin penting dari 2 ayat ini adalah menggambarkan bahwa kita harus menjaga makanan kita, atau dikenal sebagai pola makan. Kita harus menjaga satu, kata Al-Quran, jangan yang haram. Karena yang haram itu najis dan yang najis itu adalah sesuatu yang kotor yang bisa memunculkan penyakit pada seseorang. Satu. Yang kedua, selain halal juga thayyib. Thayyib itu sudah kita bahas meliputi 2 hal. Yang pertama jenis makanannya dan yang kedua adalah jumlahnya. Secara jenis kita harus paham ilmu gizi. Ya, jadi ini adalah treatment secara badaniah, secara ilmu gizi. Karbohidratnya tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Proteinnya juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kekurangan. Lemaknya, mineralnya, vitamin-vitamin dan sebagainya. Jenis makanan itu harus kita pahami, termasuk kaitannya dengan apakah seseorang alergi terhadap makanan tertentu. Ataukah dia bisa menerimanya.
Nah, ini di dalam klasifikasi thayyiban, yang baik. Masih dalam klasifikasi thayyiban adalah tidak berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan maka dampaknya bisa buruk pada kesehatan. Meskipun makanan itu halal, bahkan jenisnya juga baik, tetapi berlebih-lebihan, bahkan nasi, buah, sayur, air, apa saja jenis makanannya kalau berlebihan bisa memunculkan masalah bagi kesehatan kita. Oke, sahabat sekalian, itu adalah yang pertama. Al-Quran mengajari kita untuk hidup sehat dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang kita derita melalui pendekatan yang fisikal, yang badaniah. Bekerjanya secara mekanisme kimiawi terkait dengan zat-zat yang terkandung di dalam makanan itu. Ketika itu tepat, dalam jenisnya, dalam jumlahnya, tidak haram, maka itu dijamin akan menjadikan seseorang hidup sehat. Masih terkait dengan penyembuhan melalui mekanisme badaniah, itu diajarkan juga oleh Al-Quran. Bahwa kita ini selain menjaga makanan, itu harus menjaga keseimbangan pola aktivitas kita. Dikarenakan badan kita memiliki ritme yang disebut sebagai bioritme atau juga dikenal ritme sirkadian tubuh. Tubuh ini sudah memiliki irama kapan dia tidur, kapan dia melakukan aktivitas. Nah, Al-Quran menggambarkan bahwa aktivitas yang berat sebaiknya dilakukan pada siang hari. Itulah yang disebut sebagai waktu untuk bekerja, beraktivitas. Sedangkan malam hari dikaitkan atau digunakan untuk istirahat, dikarenakan ini ada kaitannya dengan sinar matahari. Ketika sinar matahari itu terang, maka dia akan memicu hormon-hormon untuk melakukan aktivitas. Sebaliknya ketika malam sudah gelap, maka itu akan memicu munculnya hormon-hormon untuk beristirahat. Nah, Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Yunus ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dialah Allah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang hari terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang mendengar. Poin pentingnya terkait dengan pola aktivitas itu, kita harus melakukan aktivitas yang seimbang, mengikuti ritme badan kita. Kenapa begitu? Karena kata Al-Quran, Allah Sang Pencipta sudah menciptakan mekanisme tubuh kita itu memang harus berada dalam keseimbangan. Jika tidak seimbang, maka pasti akan jatuh sakit. Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mekanisme tubuhmu seimbang. Oke, yang pertama. Yang kedua, kemudian Al-Quran menggambarkan treatment penyembuhan atau hidup sehat dengan melalui mekanisme pikiran, kejiwaan. Yang sudah kita bahas di episode yang lalu, dikenal salah satunya di dalam klasifikasi pikiran ini adalah yang disebut sebagai efek placebo. Apa itu efek placebo? Efek placebo adalah efek penyembuhan pada seseorang yang disebabkan oleh munculnya keyakinan terhadap proses atau mekanisme penyembuhan itu. Dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, seseorang pasien yang sakit sangat meyakini seorang dokter itu sangat ahli dan banyak orang sembuh melalui dokter itu. Maka ketika dia berobat ke dia, diterapi oleh dokter yang diyakininya bahwa dia ini seorang ahli yang hebat, maka itu akan membantu proses penyembuhan itu. Ini yang disebut sebagai efek placebo.
dipengaruhi oleh siapa pelakunya. Yang kedua, dipengaruhi oleh merek obat. Itu ternyata dalam penelitian juga menunjukkan merek obat tertentu yang diyakini katanya orang-orang banyak yang sudah minum obat itu sembuh. Maka itu akan menambahkan keyakinan pada orang yang sedang dalam proses penyembuhan. Dan itu memiliki dampak sampai 40% atau bahkan lebih. Ya, efek placebo itu, merek obat. Yang ketiga, keyakinan bahwa obat yang mahal misalnya itu juga mustajab dan mujarab untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Itu juga akan berpengaruh kepada proses penyembuhan seseorang melalui efek placebo. Dan yang keempat, terkait dengan peralatan. Misalnya antara obat minum dengan obat suntik. Ternyata dalam penelitian ditunjukkan pengaruhnya lebih besar pada obat suntik. Mungkin dikarenakan ketika disuntik ada terasa sakit sedikit gitu ya. Dia kemudian merasakan itu sebagai sesuatu yang menjadi proses yang sedang berjalan untuk kesembuhannya. Dibandingkan misalnya minum obat yang terasa biasa-biasa saja. Jadi sahabat sekalian, efek placebo itu dikenal di dalam ilmu kedokteran modern bahwa keyakinan, kepercayaan, bahkan keimanan itu ternyata sangat membantu penyembuhan seseorang yang sedang sakit dalam proses terapi untuk memulihkan kesehatannya. Nah, ini diberikan dalam kondisi sadar. Nah, nanti ini bedanya dengan treatment yang berikutnya. Efek placebo itu diberikan dalam kondisi sadar. Jadi seseorang yang dalam kondisi sadar itu diyakinkan, ini dokternya hebat loh, ini obatnya merek A, harganya sangat mahal dan sangat mujarab. Kemudian disuntik atau menggunakan peralatan-peralatan tertentu dengan menyakiti sedikit atau memberikan kesan tertentu. Maka itu akan bekerja efek placebonya dalam kondisi sadar. Ini yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Efeknya bergantung pada tingkat keyakinan. Seseorang yang keyakinannya misalnya nilainya cuma 3, berbeda dengan orang yang nilai keyakinannya 5 atau 9 atau 10, sangat yakin. Maka proses penyembuhannya itu bisa di luar dugaan pada orang-orang yang memiliki tingkat keyakinan sangat tinggi. Oke, itu diajarkan oleh Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran, petunjuk-petunjuknya itu akan memiliki dampak yang sangat efektif untuk menyembuhkan sakit ketika seseorang itu beriman. Dan digambarkan sebaliknya, bagi yang tidak beriman, mereka seperti tertutup itu pendengarannya. Seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Artinya kemudian efek dari proses penyembuhan dengan mekanisme placebo itu menjadi kurang efektif atau bahkan sama sekali tidak efektif. Seseorang yang tidak percaya kepada dokternya, seseorang yang tidak percaya pada obat yang diberikan dan semua proses penyembuhan itu, maka proses penyembuhan itu akan berjalan dengan tidak efektif, tidak membawa dampak penyembuhan yang signifikan buat dia. Nah, masih terkait dengan mekanisme melalui pikiran, kejiwaan, selain yang disebut sebagai efek placebo, ada satu lagi yang lebih intensif, lebih mendalam, yang dikenal sebagai navigasi pikiran bawah sadar. Ini sesungguhnya adalah bagian dari mekanisme penyembuhan melalui mekanisme pikiran.
tetapi memiliki perbedaan penekanan dengan efek placebo. Pada efek placebo, dilakukannya itu adalah meyakinkan orang yang mau diterapi atau disembuhkan itu secara sadar. Sehingga yang bekerja itu adalah keyakinan dalam kondisi sadar. Dia meyakini dengan sadar, dokternya hebat, obatnya mujarab dan sebagainya, sehingga efek itu akan memberikan dampak pada proses penyembuhan. Tetapi pada navigasi bawah sadar ini berbeda. Dilakukannya bukan pada level sadar, melainkan justru dinavigasikan ketika si orang yang disembuhkan itu berada dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi bawah sadar, atau dalam Islam dikenal sebagai kondisi yang khusyuk. Orang yang khusyuk ini secara gelombang pikirannya akan berada di level gelombang alfa theta. Nah, ini difirmankan oleh Allah dalam sejumlah ayat bahwa orang-orang yang memiliki tingkat kekhusyuan itu, kalimat-kalimat yang diucapkannya dalam bentuk zikir, dalam bentuk doa, itu memiliki dampak yang sangat besar pada kejiwaannya. Di mana jiwa ini memiliki kekuatan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan badan. Dan ini sudah diakui juga oleh ilmu kedokteran modern, bahwa jiwa yang kuat itu sangat membantu, bahkan bisa mempengaruhi kondisi badaniahnya. Ada penyakit yang dikenal sebagai penyakit psikosomatik, yaitu penyakit-penyakit yang muncul di badan secara somatik, ya, pada sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ tubuh, tetapi sesungguhnya disebabkan oleh pikiran. Orang-orang yang stres misalnya itu akan memunculkan masalah pada badannya, bisa sakit kepala, bisa sakit perut, bahkan bisa muncul dalam bentuk yang lebih serius lagi ketika stres atau bahkan depresinya itu berjalan secara berkepanjangan. Karena akan mempengaruhi keseimbangan homeostasis tubuhnya, menyebabkan hormon-hormonnya menjadi tidak seimbang. Kemudian enzim-enzimnya juga bekerja tidak seimbang. Dan berbagai macam reaksi di dalam tubuhnya itu bekerja secara tidak seimbang. Dan pada waktunya akan memunculkan sakit badania, padahal penyebabnya adalah jiwanya. Allah berfirman terkait dengan kekhusyuan itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita sedang mengalami masalah, di antaranya adalah masalah kesehatan, maka minta tolonglah kepada Allah. Tetapi kemudian diberi gambaran, mesti dengan sabar, bukan emosional. Sabar itu menunjukkan kepada suatu kondisi jiwa yang tenang, yang sabar, yang ikhlas, yang berserah diri, itu berada di level yang namanya khusyuk. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat itu juga dianjurkan dijalankan dengan khusyuk. Sesungguhnya yang demikian ini, kata ayat tersebut, adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian ini berat, untuk minta tolong dengan penuh kesabaran, dengan jiwa yang tenang, yang damai, yang penuh kepasrahan. Kecuali illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang bisa khusyuk. Suasana yang khusyuk itulah yang digambarkan di dalam ilmu kedokteran modern sebagai fase gelombang alfa theta. Di mana di dalam fase alfa theta itu seseorang berada dalam kondisi yang tenang, yang rileks, yang santai, tidak stres, tidak punya beban, dan sebagainya. Di level ini digambarkan oleh ilmu kedokteran modern sebagai situasi kejiwaan yang justru menyembuhkan. Karena secara hormonal, kemudian hormon-hormon penyembuhan itu akan bekerja semakin baik. Termasuk diantaranya ketika kondisi
level kesadarannya itu semakin dalam, yang disebut sebagai deep trance, khusyuk yang sangat intensif, yang sangat mendalam, sangat fokus. Maka di situ kemudian mulai bekerja hormon-hormon yang membawa pada ketenangan, ketentraman, bahkan hormon-hormon pertumbuhan yang disebut sebagai hormon HGH, Human Growth Hormone, itu memiliki dampak untuk melakukan recovery terhadap ketidakseimbangan mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, sahabat sekalian, saya melakukan penelitian yang menarik terkait dengan navigasi di bawah sadar ini. Jadi bawah sadar itu bukan tidak sadar. Kalau secara umum kita gambarkan level kesadaran itu ada level sadar, level bawah sadar, dan level tidak sadar. Bawah sadar itu artinya bukan tidak sadar, melainkan setengah sadar dan setengah tidak sadar. Disebut juga sebagai pintu gerbang menuju ke alam bawah sadar, itu ada di alfa theta. Ketika sudah melewati pintu gerbang itu dan berada di level menengah itu, antara sadar dan tidak sadar, maka organ-organ tubuh kita itu bisa dinavigasi dengan kalimat-kalimat tertentu untuk mengalami proses penyembuhan atau terapi atau healing. Maka kita mengenal di dalam metode penyembuhan dengan menggunakan bawah sadar ini yang disebut sebagai self-healing. Penyembuhan dengan diri sendiri, di mana orang yang sedang berproses untuk penyembuhan melalui self-healing, dia harus bermeditasi atau berproses dengan zikir menuju kondisi khusyuk atau kondisi bawah sadar itu. Ketika itu tercapai, maka kata-kata yang dia ucapkan itu akan berdampak untuk mendrive kondisi kesehatan di dalam tubuhnya sendiri. Ini yang disebut sebagai mekanisme bawah sadar. Dan saya melakukan penelitian terkait dengan itu sangat menarik, bahwa orang-orang yang berada di dalam kondisi trans, bahkan deep trance, dihipnosis, kemudian masuk ke dalam kondisi terhipnosis itu, kondisi trans atau kondisi khusyuk yang sangat dalam, maka kinerja jantungnya, kinerja livernya, kinerja hormon-hormonnya, kelenjar-kelenjar dan enzim-enzimnya bisa dimanipulasi, dinavigasi, diperintahkan dari luar diri orang yang sedang tidak sadar itu. Secara mendetail saya sudah menuangkan hasil pengamatan ini di sebuah buku yang judulnya adalah Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Bahwa zikir-zikir, doa-doa yang diucapkan dalam kondisi kekhusyuan yang sangat mendalam itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Salah satunya buat keseimbangan mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita. Saya contohkan, ketika dalam penelitian itu, saya mengambil sejumlah relawan. Ketika sudah dihipnosis dalam kondisi trans, maka kemudian saya bisa memerintahkan dia. Seperti Anda sering melihat juga mungkin di pertunjukan-pertunjukan hipnosis. Orang yang terhipnosis tiba-tiba bisa diperintahkan apa saja untuk menjalani itu. Disuruh menangis, ya menangis, disuruh tertawa, disuruh sedih, disuruh ketakutan, dan sebagainya, itu bisa terjadi. Meneteskan air mata, itu bisa diperintahkan dalam kondisi sedang terhipnosis. Atau berkeringat misalnya, bahkan ketika dia berada di ruangan yang sangat dingin pun, tapi kemudian diperintahkan dalam kondisi terhipnosis itu, kelenjar keringatnya akan mengeluarkan keringat itu. Dan salah satunya yang saya cobakan pada saat penelitian itu adalah orang yang terhipnosis, kemudian saya perintahkan denyut jantungnya untuk berdenyut lebih kencang dari kondisi pada saat itu. Dalam kondisi terhipnosis itu sesungguhnya denyut jantungnya berkisar di 68 denyutan per menit. Saya bisa memonitor itu karena kita beri elektroda-elektroda yang dihubungkan dengan elektroensefalograf dan elektrokardiograf. Sehingga di layar monitor saya bisa mendeteksi denyut jantungnya itu berapa. Dan kondisi kesadarannya sedang berada di dalam kondisi alfa theta ataukah tidak. Nah, kita bisa memonitor itu. Pada saat dia berada di dalam kondisi alfa theta, denyut jantungnya 68,
Kemudian saya navigasi untuk mempercepat denyut jantungnya. Naikkan denyut jantungmu. Apa yang terjadi? Saya lihat monitor itu, tiba-tiba jantungnya itu berdenyut lebih kencang. 70, naik terus. Saya bilang, naik lagi. 80, terus naik. 90, naik lagi. 100, 110, 120, sampai 140. Itu adalah sebuah kondisi seperti orang sedang melakukan exercise, ya, olahraga yang cukup menguras energi, lari misalnya, sehingga denyut jantungnya 140 per menit. Padahal dia sedang tidur-tiduran. Hanya diperintah, dinavigasi dalam kondisi bawah sadar itu, ternyata jantungnya mengikuti perintah dari kata-kata, kalimat yang saya ucapkan. Sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa organ-organ vital di dalam tubuh kita itu bisa dinavigasi dengan kata-kata, dengan zikir yang penuh keyakinan dalam kondisi khusyuk, dengan doa bermohon kesembuhan kepada Allah, dan secara spesifik misalnya menyebutkan jantungnya sedang bermasalah, bermohon kepada Allah dalam kondisi yang sangat khusyuk, yang sangat intens itu. Bermohon dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan masalah jantungnya. Kemudian ditutup dengan ungkapan, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyembuhkan atau memperbaiki kondisi jantung saya lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Maka itu akan benar-benar terjadi proses perbaikan kondisi jantung kita. Ada masalah dengan ginjal, dia berdoa dengan penuh keyakinan dan kemudian berucap syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sekarang kondisi saya semakin baik. Maka itu terjadi di dalam tubuh kita. Apapun yang menjadi masalah dan kemudian dilakukan dengan navigasi pikiran bawah sadar atau yang digambarkan Al-Quran sebagai khusyuk sangat intens itu, maka itu akan berdampak pada mekanisme di dalam tubuh kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 108 dan 109. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajahnya sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Inilah gambaran orang yang mengalami level kekhusyuan sangat intens. Di dalamnya dikatakan, dia meyakini bahwa janji Allah itu pasti dipenuhi oleh Allah. Allah Maha Pemurah, pasti Allah itu Maha Pemurah. Allah Maha Menyembuhkan, pasti Allah akan menyembuhkan. Orang-orang yang sangat khusyuk dan sangat yakin, bahkan dalam ayat ini digambarkan betapa khusyuknya orang ini yang sedang berdoa ini, karena dia menyungkurkan wajahnya bersujud sambil menangis. Penuh penghayatan berdoa, pasrah sepenuhnya kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Menyembuhkan. Nah, ketika seseorang berada di level kekhusyuan yang sedemikian intens ini, maka kata-katanya, zikirnya, doanya itu menjadi mustajab, menjadi mujarab dan sangat efektif untuk menavigasi mekanisme kesehatan di dalam tubuhnya. Nah, sahabat sekalian, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Proses penyembuhan melalui mekanisme kejiwaan atau pikiran. Lebih efektif, lebih dahsyat dibandingkan dengan efek placebo yang bekerja di level sadar. Ini bekerja di level bawah sadar, di mana mekanisme tubuh bisa diintervensi atau dinavigasi dengan menggunakan kata-kata itu dan ternyata bekerja. Ketika itu kita yakini, penuh keimanan, menyerahkan kepada Allah, maka terjadilah semua yang kita doakan itu. Allah mengijabahi doa yang kita sampaikan kepadanya. Nah, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran pada Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita.
bapak para nabi yang mengajarkan ketauhidan sangat mendalam terkait dengan proses penyembuhan. Di mana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 Ibrahim berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan bagaimana Al-Quran mengajari kita semua untuk menjaga kesehatan kita secara badania maupun secara kejiwaan, yang semua itu terbukti di dalam hasanah keilmuan kedokteran modern. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, sehat walafiat lahir dan batin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.